Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Manajemen 22F. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Agung Agustian, juga ada Ayu Pajar Lestari, ada Faisal Salsabila, dan juga Zikri Juliansah. Pada kali ini kami akan presentasi akuisisi perusahaan PT Aqua Golden Mississippi oleh Danone. Pengertian akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian besar saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan tersebut masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu ada sejarah Aqua. Yang pertama didirikan tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo. Yang kedua yaitu pabrik pertama di Pondok Ungu, Bekasi. Dan yang ketiga yaitu Aqua ini menjadi AMDK terpopuler. Berikut latar belakang mengapa PT Aqua melakukan akuisisi. Pada 1997, akibat terjadinya krisis moneter, PT Aqua mencatat pertumbuhan di bawah 30%. Hal itu disebabkan perusahaan hanya menghasilkan laba bersih sebesar 7,8 miliar atau turun sebesar 25% dibandingkan dengan 1996. Selain itu, pendapatan perusahaan juga turun sebesar 23% dari 220,8 miliar menjadi 179,4 miliar. Pada 1996, Financial Highlight Aqua 1997. Akuisisi saham Danone pada PT Aqua pada 1998 hanya sebesar 40%, dan saat itulah merupakan titik awal perkembangan pesat PT Aqua. Diketahui juga bahwa PT Aqua mampu menghasilkan laba bersih sebesar 19 miliar atau bertambah 143% dari tahun sebelumnya. Berikutnya, keterkaitan akuisisi yang dilakukan oleh PT Aqua terhadap profitabilitas perusahaan, EPS, harga saham perusahaan, dan nilai perusahaan. Pertama, profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Dalam penelitian yang sudah ada, terbukti akuisisi yang dilakukan oleh Danone terbukti meningkatkan profitabilitas Aqua. Hal ini terlihat dari peningkatan laba bersih Aqua dari 168,4 miliar pada tahun 1997 menjadi 22 triliun pada tahun 2007. Selanjutnya, EPS. EPS adalah laba bersih per saham. Akuisisi dapat meningkatkan EPS perusahaan melalui peningkatan profitabilitas dan meningkatkan jumlah saham beredar. Akuisisi yang dilakukan oleh Danone terbukti meningkatkan EPS Aqua. Hal ini terlihat dari peningkatan EPS Aqua dari 15,1 per saham pada tahun 1997 menjadi 110,8 per saham pada tahun 2007. Keterkaitan akuisisi yang dilakukan oleh PT Aqua terhadap profitabilitas perusahaan, EPS, harga saham perusahaan, dan nilai perusahaan. Harga saham. Harga saham adalah nilai pasar dari suatu perusahaan. Akuisisi yang dilakukan oleh Danone terbukti meningkatkan harga saham Aqua. Hal ini terlihat dari peningkatan harga saham Aqua dari 1.200 per saham pada tahun 1997 menjadi 10.000 per saham pada tahun 2007. Lalu nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai pasar dari seluruh aset dan kewajiban perusahaan. Akuisisi yang dilakukan oleh Danone terbukti meningkatkan nilai perusahaan Aqua. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai perusahaan Aqua dari 1,8 triliun pada tahun 1997 menjadi 10,7 triliun pada tahun 2007. Kesimpulannya, akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan PT Aqua terhadap profitabilitas perusahaan, EPS, harga saham perusahaan, dan nilai perusahaan memiliki keterkaitan yang positif.
Akuisisi dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Lalu, persepsi publik terhadap akuisisi yang dilakukan oleh PT Aqua. Sebagai perwujudan dari komitmen Aqua dalam mewujudkan kesehatan keluarga Indonesia dan melestarikan lingkungan Indonesia seperti 1. Melakukan kerjasama dalam mengembangkan serta mengimplementasikan program konservasi dengan Kementerian Kehutanan pada tahun 2014. Yang kedua, program peningkatan akses air bersih dan penyehatan lingkungan Aqua Group pada tahun 2015. Yang ketiga, Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional atau KSAN 2015 Sinergi Pemerintah, Masyarakat, dan LSM. Program-program tersebut juga dilakukan dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia agar lebih banyak lagi masyarakat yang membeli produk Aqua. Hal tersebut sukses membuat Aqua menjadi top brand di pada tahun 2015 dengan presentasi sebesar 72,2% dan mengalahkan merek AMDK lainnya yang eksis di Indonesia. Sentimen-sentimen yang mempengaruhi akuisisi yang dilakukan oleh PT Aqua. Nah, adapun faktor pendorong terjadinya perubahan adalah karena adanya guncangan ekonomi dari PT Aqua Golden Mississippi, yaitu nama awal perusahaan tersebut. Untuk menghindari kebangkrutan tersebut, maka PT Aqua Golden Mississippi mengambil beberapa langkah. Yang pertama, merubah desain kemasan air mineral Aqua. Nah, yang kedua, perubahan logo sebagai simbol dari produk dan perusahaan Aqua itu sendiri. Nah, jika dilihat dari fenomena yang terjadi, jenis perubahan yang terjadi dalam kasus ini adalah transitional change, di mana perubahan itu sendiri dilakukan dan bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Dalam artian tidak mengalami penurunan pertumbuhan pada perusahaan tersebut. Lalu ada variasi perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini dikarenakan adanya desakan untuk berubah dan diperlukan adanya suatu improvisasi. Untuk berubah dan diperlukan adanya improvisasi juga untuk perusahaan itu bisa bertahan ke depannya. Dan bentuk perubahan lain yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi adalah merubah desain kemasan air mineral yang tidak hanya logo dan desain dari kemasannya pun turut diubah menjadi lebih modern dan lebih ekonomis di tangan konsumen. Nah, hal ini juga diikuti dengan perubahan logonya sebagai simbol yang tadi sudah saya jelaskan dari awal. Dan jika dikutip, Charlie Capti, seorang presiden direktur Aqua Group, mengatakan bahwa tujuan pembaruan pada logo tersebut adalah untuk mendekatkan diri dengan lebih banyak pemangku kepentingan perusahaan Aqua, dan mereka juga ingin memantapkan komitmen dalam mewujudkan kesehatan keluarga Indonesia untuk esok yang lebih baik dengan program inisiatif berkelanjutan yang baru. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Terima kasih.